Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ivan Rafiq, NIM 23071900076. Nah, jika pertemuan sebelumnya kita sudah membahas diferensial numerik dengan metode maju dan metode tengah, maka hari ini kita akan melanjutkan dengan metode mundur dan diferensial tingkat tinggi. Baik, melanjutkan yang kemarin, sekarang kita akan melanjutkannya dengan metode selisih mundur. Nah, perhatikan gambar. Berdasarkan gambar, maka rumus diferensial dapat dimodifikasi menjadi f aksen x sama dengan f x min f dalam kurung x min h dibagi h. Dengan besarnya error adalah er sama dengan h per 2 f double aksen delta. Contoh, dengan menggunakan metode selisih mundur, maka hitunglah nilai turunan fungsi fx0 sama dengan x kuadrat pada titik x sama dengan 2 dengan h sama dengan 0,1 dan h sama dengan 0,01. Kemudian juga tentukan error relatifnya. Penyelesaian nilai eksak atau namanya berarti x-nya 2, f aksen 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, yang pertama h sama dengan 0,1. F aksen x sama dengan fx min fx min h dibagi dengan h. Kemudian kita substitusikan x-nya menjadi 2 dan h-nya 0,01. Maka f aksen x sama dengan f2 dikurangi f2 min 0,01 dibagi 0,1 sama dengan f2 dikurangi f1,9 dibagi 0,1 ketemu 3,9. Dan error relatifnya 4. X-nya kita ketemu 4 dan ini hasilnya 4 min 3,9 dibagi 4 dikali 100 sama dengan 2,5%. Kemudian kita penyelesaian yang H sama dengan 0,01. Nah, X-nya kita substitusikan jadi 2 dan hanya 0,01. Maka F aksen 2 sama dengan F2 min F2 min 0,01 dibagi 0,01. Maka F2 dikurangi F1,99 dibagi 0,01 ketemu 3,99. Dan error relatifnya 4 dikurangi 3,99 dibagi 4 dikali 100% ketemu 0,25%. Nah, lanjut diferensial tingkat tinggi. Diferensial tingkat tinggi merupakan proses pendiferensialan secara terus-menerus hingga tingkatan yang ditentukan. Pendiferensialan tingkat n secara umum dapat ditulis dengan f pangkat n x sama dengan delta pangkat n fx dibagi delta x pangkat n sama dengan delta dibagi delta dikali delta pangkat n-1 fx dibagi delta x pangkat n-1. Nah, misal diferensial tingkat 2, kita dapat menulisnya dengan f double aksen atau turunan keduanya x sama dengan delta pangkat 2 fx dibagi delta x kuadrat sama dengan delta dibagi delta x dikali delta fx dibagi delta x. Nah, sama dengan delta f aksen x dibagi delta x. Nah, untuk menghitung diferensial tingkat
tinggi ini kita bisa menggunakan metode maju, metode tengah, dan metode mundur. Rumus umum diferensial tingkat 2 dengan metode maju. F double aksen X sama dengan F aksen X plus 2 dikurangi F aksen X dibagi H. Nah, kemudian F double aksen X atau turunan keduanya, maka sama dengan F X plus 2H dikurangi 2F dalam kurung X plus H, kemudian ditambah F X dibagi H kuadrat dengan error min H kali F pangkat 3 delta. Kemudian rumus umum diferensial tingkat 2 dengan metode tengah. F double aksen X sama dengan F aksen X plus H dikurangi F aksen dalam kurung X min H dibagi 2H. F double aksen X sama dengan F X plus 2H dikurangi 2F X plus F X min 2H dibagi 4H kuadrat. Nah, dengan mengganti 2H ke H, persamaan di atas dapat dimodifikasi menjadi F double aksen X atau turunan keduanya sama dengan F dalam kurung X plus H dikurangi 2F dalam kurung S plus F dalam kurung S min 2H dibagi H kuadrat dengan error H kuadrat per 12 dikali F pangkat 4 delta. Kemudian rumus umum diferensial tingkat 2 dengan metode mundur. F double aksen X sama dengan F aksen X min F aksen X min H. F double aksen X sama dengan Fx min 2F X min H plus F X min 2H dibagi H kuadrat dengan error ER sama dengan H kali F pangkat 3 delta. Nah, dengan cara yang sama kita dapat peroleh rumus dengan diferensial dengan tingkat 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh, hitunglah nilai turunan kedua dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 2x pangkat 2 kuadrat min x untuk x sama dengan 0,25 dengan h sama dengan 0,05. Tentukan juga errornya dengan cara analitik, metode selisih maju, metode selisih tengah, dan metode selisih mundur. Penyelesaian dengan cara analitik. Nah, sini f x sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat min x menjadi f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 4x sama dengan 1. Nah, maka 6x min 4 kita ketemu, x-nya kita substitusikan menjadi 0,25, maka f double aksen 0,25 sama dengan 6 dikali 0,25 min 4 sama dengan min 2,5. Lanjut cara numerik metode selisih maju yang tingkat tinggi. Kita tulis dulu rumusnya F double aksen X sama dengan F X plus 2H dikurangi 2F kurung X plus H plus Fx dibagi H kuadrat. Nah, maka kita substitusikan X-nya 0,25 dan H-nya 0,05. Maka menjadi F double aksen atau turunan keduanya 0,25 sama dengan F 0,25 ditambah 2 dikali 0,5
dikurangi 2F dalam kurung 0,25 ditambah 0,05 plus F 0,25 dibagi 0,05 kuadrat. Maka ketemu F 0,35 dikurangi 2F 0,03 ditambah F 0,25 dibagi 0,05 kuadrat dan ketemu min 2,2 dan errornya di sini kita ketemu 12%. Kemudian cara numerik metode selisih tengah untuk yang tingkat tinggi. Kita tulis rumusnya dulu. F double aksen X min sama dengan Fx plus H dikurangi 2 Fx plus Fx min H dibagi H kuadrat. Nah, kita substitusikan X-nya 0,25 dan H-nya 0,05. Maka menjadi F double aksen atau turunan keduanya 0,25 sama dengan F dalam kurung 0,25 plus 0,5 dikurangi 2F 0,25 ditambah F dalam kurung 0,25 dikurangi 0,05 dibagi 0,05 kuadrat. Nah, ketemu F 0,30 dikurangi 2F 0,25 ditambah F 0,20 dan dibagi 0,05 kuadrat. Maka ketemu min 2,5 dan errornya kita ketemu 0%. Kemudian cara numerik metode selisih mundur yang tingkat tinggi. Kita tulis rumusnya dulu. F double aksen X sama dengan Fx min 2F dalam kurung X min H plus F dalam kurung X min 2H dibagi H kuadrat. Nah, maka kita substitusikan X-nya 0,25 dan H-nya 0,05. Nah, menjadi F double aksen atau turunan keduanya 0,25 sama dengan F 0,25 dikurangi 2F dalam kurung 0,25 dikurangi 0,5 ditambah F dalam kurung 0,25 dikurangi 2 dikali 0,5 dikali 0,05 maksudnya dibagi 0,05 kuadrat. Maka menjadi F ini 0,25 dikurangi 2F 0,20 ditambah F 0,15 dibagi 0,05 kuadrat. Maka ketemu min 2,8 dan errornya di sini 12%. Nah, tampak bahwa metode selisih tengah memberikan hasil yang paling teliti di antara metode selisih maju, tengah, dan mundur. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.